Berita mengejutkan apa sih yang mungkin bakalan hadir kita dengar, kita lihat, kita alami ya deket-deket ini teman-teman ya. Semoga yang baik-baik dan berupa kejutan yang menyenangkan ya. Pastinya maunya kayak begitu semua ya kan. Tapi nanti kita lihat ya teman-teman ya seperti apa. Welcome back to my channel, Oracle Card Indonesia channel. Kita bakalan bawain general reading, timeless reading ya teman-teman ya, umum buat siapa aja boleh, dan yang penting buat yang mau terbuka, berpandangan luas dan bijaksana juga menyikapi readingannya Oracle Card Indonesia. Anytime kalian dengerin boleh karena ini timeless teman-teman, dan dengan senang hati tentunya kalau misalkan mengajak teman-teman yang lainnya juga ikutan merapat kemari. Hayu ya. Still di channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, dan sekarang gilirannya teman-teman Libra ya. Kita baca buat teman-teman Libra ya, kejutan berita yang mengejutkan. Kok kejutan ya. Berita yang mengejutkan ya seperti apa teman-teman. Seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita ya, dan kalian tidak perlu yang namanya pick a card, nggak perlu milih kartu teman-teman. Cukup dengarkan aja dari pertama sampai ketiga ya, dan siapa tahu tiga-tiganya itu berita buat kamu ya. Benar-benar ya kan. Alright. Cerita yang pertama ya buat teman-teman Libra ya. Berita yang seperti apa? Berita yang seperti apa? Ke arah yang mana sih ya? Oh, right. Berita yang positif atau negatif nih? Ini agak sedikit kurang positif ya teman-teman ya. Berita yang seperti apa? Berita yang menyangkut tentang apa yang kamu kerjakan selama ini, pekerjaan kamu juga gitu kan, apa yang kamu lakukan selama ini ya, seperti itu. Jadi berita-berita yang menyangkut hal-hal seperti itu. Lalu berkaitan dengan orang-orang yang seperti apa sih ya, berhubungan dengan orang-orang yang seperti apa. Orang-orang yang jelas ini ada otoriter di sana gitu kan ya, ada yang namanya ibaratnya kaku ya, hubungan-hubungan yang kaku ya di sana. Lalu juga orang-orang yang licik teman-teman ya, orang licik, orang cerdik, akalnya banyak ya, hal-hal kayak begini ya teman-teman ya. Orang yang hanya berpikir mengenai keuntungan aja gitu. Jadi ya kamu terlibat nih ya, terlibat dalam hal-hal yang mungkin berkaitan dengan rahasia-rahasia yang ditutupi yang selama ini ya teman-teman ya, yang berkaitan dengan pekerjaan ini juga bisa ya teman-teman. Dan pada akhirnya kamu tahu ya bahwa ternyata keuntungan yang selama ini dikejar gitu kan sama mereka ya, kelicikannya mereka ya, hal-hal seperti ini sih ya. Lalu respon yang sebaiknya dilakukan ya, respon yang sebaiknya kamu lakukan adalah tidak memaksakan sesuatu hal ya di luar dari kapasitasnya kamu gitu. Jadi kalau memang itu adalah hal-hal yang ibaratnya di luar dari kapasitasnya kamu ya, belajar untuk melepaskan akan jauh lebih baik ya, dan tahu kapasitas diri. Ibaratnya jangan maksa lah. Sama apa namanya, jangan gampang terbawa emosi, karena kalau misalkan dengan seperti ini ya, terbawa emosi pastinya jadinya akan gak bagus gitu. Jadi ini langkah yang harusnya bisa diambil, solusi yang bisa diambil tuh jadi gak kelihatan ya, gara-gara udah sibuk sama emosi sendiri. Lepaskan ego yang terlalu berlebihan. Membuktikan sesuatu hal juga gak akan yang namanya menyelesaikan masalah apa-apa ya. Punya keinginan bagus, tapi kalau keinginan itu pada akhirnya jadi ribet, membuat diri kamu dan hidup kamu jadi ribet ya, pastinya jadi gak bagus ya. Oke teman-teman. Lalu juga belajar untuk mendengarkan juga oke ini teman-teman ya, belajar untuk mendengarkan, right? Terkait mengenai rahasia-rahasia ya, rahasia-rahasia yang mungkin terbuka satu demi satu, berhubungan dengan apa yang kamu lakukan juga ya, berhubungan dengan pekerjaan ini juga bisa ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, di cerita yang kedua ya, cerita yang kedua kita coba lihat berita yang seperti apa ya, berita yang simpang siur nih teman-teman ya, simpang siur, nggak jelas gitu kan, sumbernya dari mana juga nggak pasti ya kan. Seperti ini. Jadi tentang harapan-harapannya kamu, mungkin kamu sedang menanti sesuatu gitu kan, tapi saking nggak jelasnya yang dinanti gitu, beritanya jadi simpang siur, nggak karu-karuan ya. Ini cerita-cerita seperti ini. Lalu berhubungan dengan keluarga ya, berhubungan dengan sosok feminim ya, sosok feminim dalam satu keluarga ini juga bisa ya teman-teman ya. Ada Cancer ya, Cancer ini berhubungan dengan sosok ibu, sosok feminim ya dalam keluarga. Jelas berhubungan dengan
orang-orang yang ada di keluarga ya. Seperti ini. Lalu respon apa yang sebaiknya kamu lakukan? Respon yang sebaiknya kamu lakukan ya, berpikir tentang jangka panjang ya. Jangan cuman tentang sesaat pada saat ini aja gitu kan, tapi pikirnya panjang ya. Jadi jangan ya namanya semuanya kayak shortcut, ya udah ini aja deh dulu gitu ya. Jangan teman-teman ya, tapi pikirkan. Kalau kamu mau mengambil langkah, pastikan langkah yang kamu ambil ini ya adalah langkah yang benar-benar kamu udah ngerti gitu loh. Punya tujuan yang jelas teman-teman ya. Fokus ke rencana jangka panjangnya dan jangan cuman berpikir untuk hal-hal yang sifatnya sesaat pada saat ini aja gitu. Keluar dari hal-hal yang berkaitan dengan toxic relationship, toxic lingkungan yang toxic juga ya. Even kalau misalkan keluarga pun juga ada kan ya, ibaratnya orang-orang yang toksik yang malah memperkeruh suasana bukannya malah menjadikan jernih suasana, pasti ada juga ya kayak gini teman-teman ya. Jaga keseimbangan fisik ya, keseimbangan pikiran dan jiwanya kamu. Biasanya kalau misalkan ada problem yang berkaitan dengan orang dekat ya, apalagi berkaitan dengan orang tua, kan itu rentan banget gitu kan, rentan emosi, rentan pikiran ya kayak gitu. Oke. Lalu di cerita yang ketiga ya, kita coba lihat berita seperti apa ya. Berita mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan diri ya. Ini sih lebih ke positif ya teman-teman ya. Sesuatu hal yang kamu nanti, sesuatu hal yang kamu tunggu selama ini ya, antara sabar dan gak sabar nih teman-teman ya. Nunggunya sama emosi ya, kadang-kadang gak sabaran juga nih teman-teman ya, sampai ke stressing, sampai ke hal-hal yang luar biasa ya, kayak gitulah ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi berkaitan dengan perkembangan dirinya kamu, berkaitan dengan hal-hal yang pertumbuhan diri ya, ini juga bisa ya. Tentang seseorang yang berada jauh di sana, ini juga bisa teman-teman ya, bisa jadi seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya kita coba lihat ada freedom. Ini adalah orang yang berkaitan ya dengan yang kamu alami ini ya. Jadi ini bisa jadi orang yang punya visi yang berbeda sama kamu ya. Orang yang ibaratnya kamunya ke sana ya, dianya ke sini gitu. Jadi pikirannya tuh benar-benar beda gitu. Isi kepalanya benar-benar beda ya. Jadi kamunya kepingin ke sana, ininya kepingin ke sini ya. Orang-orang yang seperti ini ya. Jadi ada perbedaan visi di sana ya. Lalu kita lihat respon yang sebaiknya kamu ambil ya teman-teman. Respon yang sebaiknya kamu ambil adalah melakukan perubahan, melakukan transformasi yang besar ya teman-teman. Lebih terbuka, lebih apa adanya aja gitu kan. Jadi jangan yang namanya menekan diri kamu hanya karena kamu nggak disetujuin sama orang lain gitu. Artinya kamunya A gitu kan, belum tentu juga gitu kan orang lain juga A, tapi ya nggak ada salahnya dengan lebih terbuka teman-teman ya kayak gitu. Lalu juga kontrol diri yang baik ya, kontrol mood yang baik, kontrol diri yang baik ini penting teman-teman ya. Jangan kebawa emosi, apalagi kalau misalkan ini berkaitan dengan orang yang ibaratnya berseberangan prinsip ya dengan kita. Berseberangan prinsip tuh bukan berseberangan seperti apa, tapi lebih ke kayak pemikiran yang berbeda teman-teman ya. Lalu juga diingatkan untuk tidak terlibat dengan hal-hal yang bersifat atau berbau-bau bahaya ya, hubungan-hubungan yang bahaya gitu. Jadi kalau misalkan ini ya tahu lah bahwa ini adalah hal yang nggak baik ya, dihindari gitu ya. Lebih terbuka, nggak ada yang namanya rahasia. Jadi kalau misalkan kita udah mulai tertutup rahasia-rahasia juga dan sebagainya, malah justru hidup kita bakalan berat banget teman-teman. Nggak enak loh ngejalanin sesuatu hal dengan ditutup-tutupin, itu nggak enak banget ya. Oke. Lalu juga tentang penundaan ya, jangan menunda sesuatu hal. Kalau memang itu bisa diselesaikan ya selesaikan, right? Ya, ini adalah cerita pertama, kedua, dan ketiga buat kamu teman-teman Libra, dan semoga apapun berita yang kamu dengarkan ya, ini juga mengarah ke arah pemahaman yang baik buat kamu dan membawa satu pembelajaran yang baik pula, right? Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia per zodiak teman-teman, dengan tema yang berbeda tentunya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.